Selamat pagi anak-anak, apa kabar semua? Semoga kalian baik-baik saja. Pada kali ini, Pak Teguh akan menyampaikan pembelajaran penjas melalui virtual. Karena sampai saat ini masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Untuk itu, anak-anak silahkan disimak. Pada kali ini, Pak Teguh akan menjelaskan terkait permainan bola kecil. Permainan bola kecil ini ada banyak. Ada bulu tangkis, ada kasti, dan yang akan kita bahas ini adalah rondes. Nah, rondes ini sama halnya seperti kasti ataupun softball. Silahkan disimak anak-anak ya, Pak Teguh akan bacakan. Permainan rondes termasuk permainan bola kecil dan dimainkan secara beregu. Permainan ini berasal dari Inggris. Permainan rondes merupakan permainan yang mirip dengan permainan softball ataupun kasti. Oleh karena itu, permainan rondes dianggap sebagai dasar ke arah permainan softball. Regu dalam permainan rondes terdiri atas regu pemukul, regu penjaga, dan tiap-tiap regu terdiri atas 12 orang pemain. Jadi 12 orang pemain ini sama dengan kasti. Beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelum melakukan permainan rondes antara lain lapangan dan peralatan rondes, peraturan permainan, dan teknik dasar permainan rondes. Nah, pada kali ini Pak Teguh akan menjelaskan dan membacakan mengenai lapangan serta peralatan dan peraturan permainan. Langsung saja, untuk yang pertama lapangan. Lapangan yang digunakan dalam permainan rondes adalah segi 5. Ukuran pada setiap sisinya adalah 15 meter. Pada setiap sudut lapangan terdapat tempat hinggap, yaitu tempat hinggap 1, 2, 3, 4, dan 5. Dapat kalian lihat itu di gambar berwarna oranye, berbentuknya segi 5. Nah, lapangan ronde seperti itu. Berbeda dengan lapangan kasti. Lapangan kasti berbentuknya persegi panjang. Ya, Pak Teguh lanjut. Biasanya tempat hinggap bisa menggunakan keset atau bahan lain yang mudah dilihat. Tempat hinggap 5 disebut home base, sedangkan tempat pelambung disebut pitcher place. Tempat pelambung itu adalah gini anak-anak. Tempat pelambung itu adalah orang yang melempar bola ke arah orang yang memukul. Ya, seperti itu. Lanjut. Nah, untuk yang kedua peralatan rondes. Yang pertama alat pemukul. Yang kedua bola, yang ketiga adalah tempat hinggap. Kita awali dulu dari alat pemukul. Alat pemukul rondes yang biasa digunakan dalam permainan rondes terbuat dari kayu dengan ukuran garis tengah 7 cm dan panjang lebih kurang 80 cm. Pada bagian pegangan lebih kecil dibanding dengan bagian ujung pemukul. Yang kedua bola. Bola yang digunakan dalam permainan rondes terbuat dari karet. Berat bola rondes antara 80 sampai 100 gram. Selain itu, bola kasti dapat juga digunakan dalam permainan rondes. Jadi untuk permainan rondes itu bisa menggunakan bola kasti. Yang ketiga, tempat hinggap. Tempat hinggap dalam permainan rondes terbuat dari sabut kelapa atau kapuk yang dibungkus dengan kain kanvas yang berbentuk bantalan. Luas tempat hinggap ada yang berukuran 37,5 kali 37,5 dan 38 kali 38 cm. Berarti tempat hinggap itu berbentuk persegi dengan ketinggian 5 sampai 12 cm. Sedangkan ukuran luas pitcher atau luas orang yang melempar bola
adalah 6 kali 15 cm. Nah, untuk selanjutnya mengenai peraturan permainan rondes. Silakan anak-anak disimak. Peraturan permainan. Yang pertama, permainan rondes dimainkan oleh 2 regu. Masing-masing regu terdiri dari 12 orang pemain. Tiap anggota regu pemukul mempunyai hak untuk memukul bola sebanyak 3 kali. Apabila pukulan pertama atau kedua dianggap baik, pemukul harus lari ke tempat hinggap. Seorang pemukul dapat kembali ke ruang bebas tanpa dapat dimatikan oleh regu penjaga. Ia mendapatkan nilai 5, akan tetapi jika selama permainan tersebut ketika menuju tempat hinggap dapat dimatikan oleh regu penjaga, nilainya dikurangi sebanyak ia dimatikan oleh regu penjaga. Apabila seseorang dapat dimatikan oleh regu penjaga lebih dari 5 kali, ia tidak mendapatkan nilai bila kembali ke ruang bebas. Apabila seorang pemukul dapat kembali ke ruang bebas atas pukulannya sendiri, ia mendapat nilai 6. Dengan catatan selama dalam perjalanan menuju base, ia tidak dimatikan oleh regu penjaga. Keadaan seperti ini disebut home run. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi kalau mukul jauh, terus lari melewati tempat hinggap sampai kembali ke tempat pemukul, itu namanya home run dan dapat nilai 6. Nah, kita lanjut ke pertukaran tempat. Pertukaran tempat terjadi apabila regu pemukul menjadi regu penjaga dan regu penjaga menjadi regu pemukul. Pertukaran tempat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Regu penjaga menjadi regu pemukul apabila regu penjaga telah mematikan regu pemukul sebanyak 6 kali. Jadi, kalian istilahnya bisa bertukar tempat itu kalau telah mematikan regu pemukul sebanyak 6 kali. Yang biasa kalian istilahkan itu ngempuk. Jadi kalian kalau sudah ngempuk sampai 6 kali, berarti itu langsung terjadi pertukaran tempat. Jadi berbeda dengan kasti. Kasti sekali empuk langsung perputaran tempat. Kita lanjut. Untuk yang selanjutnya, regu penjaga menjadi regu pemukul. Apabila regu penjaga telah berhasil menangkap bola yang dipukul oleh regu pemukul sebanyak 5 kali. Nah, perbedaannya sama kasti. Kasti kalau dipukul lambung dan ditangkap oleh regu penjaga, maka regu penjaga akan mendapatkan poin 1 dan tidak terjadi pertukaran tempat. Tetapi kalau di rondes itu menjadi pertukaran tempat dengan syarat dapat menangkap sebanyak 5 kali. Ya, dipahami anak-anak ya. Untuk yang ketiga, regu penjaga menjadi regu pemukul apabila alat pemukul lepas dari tangan pemukul dan oleh wasit dianggap membahayakan. Nah, kalau di kasti itu kalau lepas artinya walaupun sudah bisa memukul bola jauh atau lambung, tetapi pemukul lepas dari tangan ataupun di luar area pemukul, itu tetap dianggap tidak mendapatkan poin. Itu kalau kasti. Kalau rondes langsung terjadi pergantian regu penjaga. Nah, untuk selanjutnya cara mematikan. Dalam permainan rondes, untuk mematikan regu pemukul dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Dengan cara membakar. Artinya apa? Mematikan regu pemukul dengan cara membakar. Maksudnya adalah regu penjaga lebih dahulu menginjak tempat hinggap dari anggota regu pemukul. Apabila masih sempat, bola yang dipegang oleh regu penjaga dapat diberikan kepada penjaga lain yang siap membakar tempat hinggap yang sedang dituju oleh pelari. Dan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa dalam satu pukulan regu, penjaga dapat mematikan 2 pelari. Yang kedua, dengan cara tik.
Tik ini maksudnya apa anak-anak? Maksudnya anak-anak itu tik adalah yang ngempuk itu istilahnya ditik. Ditik mematikan regu pemukul dengan cara ditik adalah jika pelari yang menuju tempat hinggap dapat ditik, yaitu disentuhkan bola pada bagian tubuhnya oleh regu penjaga, yaitu ya disentuhkan bola. Dengan catatan, bola yang disentuhkan tidak boleh lepas dari genggaman tangan. Apabila bola lepas, dianggap tidak sah. Jadi ditik itu artinya apa? Bola itu dipegang, langsung ditempelkan ke tubuh pelari. Seperti itu. Untuk yang terakhir, ketentuan memukul. Ketentuan memukul dalam permainan rondes diatur sesuai dengan urutan memukul. Urutan memukul dimulai dari pemukul nomor urut 1, 2, 3, sampai nomor 12, lalu diulang kembali dari awal. Ketentuan lain dalam permainan rondes adalah bahwa pelari pertama tidak boleh didahului oleh pelari kedua atau ketiga. Apabila ini terjadi, maka pihak pemukul dinyatakan mati 1, atau bila yang dilalui 2 orang pelari di depannya, pihak pemukul dinyatakan mati 2. Teknik atau keterampilan yang paling mendasar yaitu perlu dimiliki agar kita bisa bermain rondes adalah keterampilan memukul dan menangkap. Nah, seperti itu anak-anak. Tadi sudah kalian dengarkan mengenai lapangan, peralatan rondes, serta peraturan rondes. Nah, untuk itu Pak Teguh ingin memberikan tugas pada hari ini. Kalian cukup menggambar lapangan rondes seperti pada gambar ini, pada gambar di bawah ini. Lapangan rondes dengan bentuk segi 5. Dan tugas ini dikumpulkan besok Kamis depan. Ya, seperti itu anak-anak ya. Jadi tugasnya apa? Tugasnya sekali lagi membuat lapangan rondes seperti pada gambar di bawah. Seperti pada gambar di bawah itu, bentuk persegi 5, digambar di buku, dan dikumpulkan besok Kamis depan. Jelas ya? Ya, cukup itu yang dapat Pak Teguh sampaikan. Pembelajaran hari ini Pak Teguh akhiri. Tetap semangat, tetap pakai masker kalau keluar, dan sering-sering cuci tangan. Sampai sini Pak Teguh akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.